anggaran media karena dia punya cara sendiri untuk eh, mengendorse dirinya, untuk memasarkan dirinya. Dia punya cara sendiri. Eh, Channel YouTube-nya besar, tapi pada akhirnya itu tidak atau bukan sebagai ajang promosi Pemprov Jawa Barat, tetapi endorsing dirinya saja. Ini banci tampil luar biasa ini. Deddy Corbuzier, salah. Deddy Mulyadi ini. Nah, ini kan ada beberapa permasalahan yang sekarang ini yang paling hangat ada dua sebetulnya. Jadi saya bingung mau yang mana dulu. Cuman supaya meneruskan seri yang sebelumnya, saya teruskan yang penamaan Al Ihsan saja dulu ya. Karena ternyata Deddy Mulyadi tidak move on milik pesantren. Secara pasti nanti akan ada yang menggerakkan hal itu. Dan yang ACC-nya juga, dari dalamnya juga. Itu yang harus diselesaikan. Jadi nanti kalau misalkan ini yang menjadi latar belakang si banci tampil ini mengganti nama Al Ihsan menjadi Welas Asih, seharusnya DPRD-nya juga diganti. Orang sok pintar begini. Karena nggak mungkin ini terjadi satu pihak, nggak mungkin. Itu nanti yang masuk ke yayasan ke yayasan Al Ihsannya itu mungkin dulu namanya Al Ihsan juga begitu ya. Ke yayasan yang dimaksud ini mungkin masuknya 70%, nanti akan dipotong 30%, kan itu udah tahu semua. Wong di negara kita kayak begitu, kita udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain kok. Begitu. Makanya harusnya Deddy Mulyadi ini berhenti di dalam hal apa? Di dalam hal mengusut perkara ini selesai dan memperbaiki perkara ini ke depan. Nggak usah kemudian ganti-ganti nama segala, buat apa begitu? Ya, ini akan menjadi satu hal yang pertama dia nanti inkonstitusional, yang kedua dia itu menyakiti banyak sekali umat muslim, yang ketiga menjadikan ada sentimen negatif kepada Kang Deddy. Demul ini kenapa dia sampai mengganti nama Al Ihsan menjadi, katanya mau jadi Welas Asih, dan alasannya ini jongkok sekali ya. Jadi antara alasan dan yang diberi alasan itu tidak nyambung, nggak relevan begitu. Apa tidak ada muwafaqah, tidak ada kesesuaian. Itu kalau misalkan ditanya kenapa kamu itu kok makan, kemudian jawabannya karena saya ini pengen main begitu. Ini contoh orang yang ngaku berpendidikan, yang ngaku seorang guru, yang ngaku seorang yang paling paham. Coba lihat aja di belakangnya saja banyak bertumpuk tuh kitab-kitab. Tapi adab dan perilaku ucapannya tidak bermoral. Apakah itu disebut Islami? Sangat berani dan lantang sekali menyebut Kang Deddy Mulyadi seorang banci. Astagfirullahaladzim. Di mana attitude-nya? Anda itu ngonten, memanfaatkan situasi atau memanfaatkan algoritma, yang semua algoritma media-media sosial apapun dikuasai oleh Kang Deddy Mulyadi dah. Di samping itu juga ente sebetulnya so munafik juga, memanfaatkan popularitas algoritma di setiap media-media sosial. Makanya Anda membahas Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tetap the money oriented. Kalau Anda mau mengkritik yang wajar-wajar saja, Anda itu menyerang karakternya, karakter Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang Anda sendiri siapa sih? Berani banget itu. Ini sekarang yang lebih cocok logi yang mukanya banyak sebetulnya Anda. Lihat aja penampilan Anda, ngaca. Anda itu bukan orang tidak tahu mengenal orang lapangan. Makanya Anda itu ada kayak banci. Gak pernah namanya kena terik matahari panas-panasan di lapangan, gak pernah. Jangan-jangan muka Anda aja pakai skincare ya. Makanya mukanya aja kayak banci bener. Banci Anda ini. Maka apa saya juga bilang banci? Karena Anda sendiri berpenampilan banci seperti banci. Lihat aja. Muka Anda itu pakai skincare.
Jadi nggak tahu di lapangan, nggak pernah mungut sampah di kali, nggak pernah eh, bekerja keras. Anda ini berjaya sebagai kutu buku. Anda itu kutu buku sebetulnya, sok pintar. Sama aja Anda itu anak ingusan yang ngelunjak sama orang tua, tahu nggak? Ya. Yang negatif-negatif. Maksud Anda itu apa? Menyebut Kang Deddy Mulyadi seorang banci. Apakah Anda memang merasa paling pintar dari seorang Kang Deddy Mulyadi? Sekarang saya tanya, Anda itu sudah melakukan apa bagi untuk masyarakat banyak? Makanya saya bingung, Anda itu merasa paling Islami, tapi hati Anda kotor gitu loh. Makanya saya bingung kalau menilai Anda ini seperti apa, ini bingung ya. Bukan berarti saya bingung untuk mengatakan sesuatu, bukan. Jadi Anda itu berpendidikan tapi nggak ada attitude, sama aja nggak orang yang berakal kalau begitu. Aduh, ini orang Garut ini, orang Sunda ini selalu membenturkan dengan agama dan keyakinan. Pahami dulu apa yang disematkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nih, ada penjelasannya Kang Deddy Mulyadi dari welas asih tersebut. Simak baik-baik oleh Anda sendiri ya. Oke, ini lambang puja. Titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Tritang tu di Buana, Rama, Resi, Prabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawah. Gitu. Ini titik 5 siklus kehidupan. Disebutnya juga ada juga Pancawalu ya, cager, bager, bener, pinter, singer. Jujur syukur. Eta. Gitu loh. Nah, kemudian ini lambang rahim. Rahim itu adanya di siapa? Di perempuan. Kenapa disebut perempuan itu punya rahim? Karena dia untuk menyanyi cinta kasih sejarahnya Nah, perempuan. manusia lahir itu karena cinta. Lamun indung na Allah digugurkeun gitu. Ini adalah bahasa apa kiai bisa maca? Ar-Rahman, Mulas asih. Atuh iya mah lebih lengkap daripada anu. Nah, dan saya yakin setiap penjelasan yang Kang Deddy katakan sampaikan Anda tidak akan paham, selalu berlawanan dengan pemahaman Anda. Sebegitu sempurnanya filosofi yang terkandung di dalam welas asih itu, banyak Kang Deddy sampaikan seperti itu. Kalau untuk orang ini nggak bakalan paham, selalu salah. Apapun yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi, apapun yang diterapkan Kang Deddy Mulyadi, selalu salah. Jadi, aduh, warna kayak gini kelompok-kelompok, ya begitu pahamlah. Maju terus Kang Deddy Mulyadi, mantap, jangan hiraukannya kayak gini. Biarkan netizen yang menyerang balik mereka kayak begini. Oke, sampurasun.